Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan hari ini semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda. Seperti biasa di pagi hari ini tentunya kita kembali hadir dan juga menemani Anda dalam talk show bincang hari ini di edisi hari Rabu 22 Juni 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, masih dalam rangkaian event Bulan Inspirasi Bulan Bung Karno, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni mencari ruang bermain, krisis ruang publik mengancam. Bahwa diketahui bersama pemirsa, atas nama arus modernisasi, ruang publik dan juga ruang terbuka hijau jika kita lihat di perkotaan kini semakin menyusut. Kita akan membahas tema kita hari ini, telah terhubung di line Zoom meeting kita dengan Bapak Dr. Andes HS Suhaidi MSI atau Pak Uus ya, ini akrab disapa selaku akademisi dan juga sosiolog. Assalamualaikum Pak Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia. Bapak sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Gimana Tia, sehat? Sehat juga Bapak, agak bindang pilek dikit gak apa-apa ya Pak ya? Oh, nggak apa-apa, ini mestinya memang. Ya, Bapak lagi di kantor atau di rumah? Lagi di kantor Tia. Ya. Sudah di kantor ya, ini bersiap untuk aktivitas lainnya. Iya. Ya, oke. Bapak, kita mau bicara soal ruang publik. Mungkin ruang publik, ruang terbuka hijau, di mana saat ini anak-anak mungkin kehilangan ruang bermain. Kalau di desa mungkin barangkali masih ada ya Pak ya, namun kalau di perkotaan kita lihat ini semakin sempit, bahkan ruang-ruang juga ini banyak juga yang dialihfungsikan sebagai perumahan atau bahkan industri, mall dan lain sebagainya. Bapak melihat fenomena ini seperti apa Bapak? Ya, terima kasih tadi ya. Ini tema yang cukup menarik di tengah perubahan sosial yang sedang terjadi ya. Yang menurut saya memang segmentasinya bukan pada soal semata kepentingan dunia anak, tetapi juga pada seluruh kelompok sosial masyarakat di tengah adanya arus perubahan lingkungan. Ya, kalau bicara soal ruang publik tentu saja itu bicara soal kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Ya, kalau secara konsep dasarnya itu baru isu itu muncul atau isu itu mencuat ke permukaan di tengah adanya sebut saja serbuan suburban ya, mengisi lingkungan di mana pesisir kota, lalu kemudian pusat-pusat perkotaan menjadi pemukiman baru di tengah relasi sosial yang begitu leluasa, begitu luas, membangun jaringannya atas dasar kepentingan baik itu pekerjaan, pendidikan maupun kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi menarik memang pada akhirnya lalu kita melihat fenomena bagaimana ruang publik itu menjadi sedemikian tergeser ya. Jadi kelompok-kelompok masyarakat sudah tidak bisa lagi melakukan relasi seksual secara terbuka dan bebas. Yaitu yang bisa kita lihat di pusat-pusat perkotaan ya, termasuk juga diantaranya Kota Serang ya, yang saat ini menjadi epicentrum bagi perkembangan Banten setelah atau pasca menjadi provinsi. Gitu tadi. Oke, kalau Bapak sendiri sudah stay di Kota Serang dari tahun berapa Bapak, dan kemudian melihat perkembangan Kota Serang dari tahun ke tahun seperti apa? Apa yang banyak hilang Bapak dari tahun ke tahun di Kota Serang? Saya masuk Kota Serang itu di kira-kira tahun 87-an. Kalau mengenang masa di awal saya masuk Kota Serang itu nampak memang sangat jauh ya, bagaimana perubahan pemukiman lebih khusus misalnya pemukiman di Kota Serang itu terjadi. Lalu bagaimana juga perubahan relasi sosial ya, sangat
apa namanya sangat jauh berbeda dengan bagaimana saat masyarakat Kota Serang hidup pada masa 87-an itu. Masih ada harmoni sosial yang begitu terbentuk akibat dari penyatuan kelompok-kelompok sosial di tengah ruang-ruang publik yang masih relatif bisa dimanfaatkan hidup bersama. Di tengah banyaknya ruang publik yang bisa mempertemukan atau melakukan relasi sosial antar kelompok-kelompok sosial. Ya, jadi sangat terlihat sekali perbedaan itu ya. 87 hingga kemudian lebih-lebih ketika Serang sudah mulai memasuki era di mana statusnya berubah menjadi provinsi. Jadi serbuan suburban itu begitu cukup dahsyat terjadi, terutama menyentuh lingkungan-lingkungan pinggiran Kota Serang dengan mengembangkan komplek-komplek pemukiman. Lalu di tengah itu juga ada semacam perubahan lingkungan yang sebut saja dipaksakan gitu, karena ada kebijakan perluasan pembangunan properti misalnya ya, yang pada akhirnya itu lalu mempengaruhi terhadap perubahan lingkungan, lalu tata nilai ya, kemudian terjadinya inklusif dinamis antar nilai-nilai yang berkembang atau etnisitas, identitas sosial. Nah, sehingga itu melahirkan satu model yang disebut dengan segregasi sosial. Itu sangat terlihat sekali ya di tengah, maksud saya di saat saya mulai mengenal atau masuk ke Kota Serang tahun 87 hingga kondisi hari ini. Oke, artinya ruang publik ini tidak hanya semata hanya untuk anak-anak, tapi juga ini tadi ada tatanan nilai dan lain sebagainya. Kalau dari perubahan perilaku Pak Uus, seperti apa Bapak melihat adanya mungkin dari pergeseran ruang publik yang semakin menyusut atau bahkan juga menghilang di Kota Serang? Adakah kemudian perilaku-perilaku kita yang juga ikut serta berubah atau juga menghilang? Ya, itu yang paling kita khawatirkan ya. Ada satu model misalnya ketika kelompok suburban datang dengan berbagai kepentingan, lalu itu membawa nilai-nilai baru dan lalu bersentuhan dengan lokal yang secara prinsip relatif berbeda. Nah, itu sangat nampak sekali gitu bagaimana pada akhirnya ketika ada relasi, ada transaksi nilai-nilai budaya yang berbeda itu, yang pada akhirnya ada semacam komunitas sosial yang memaksakan diri beradaptasi pada nilai-nilai baru, sehingga itu yang lalu kemudian melahirkan perilaku-perilaku masyarakat setempat yang ya tadi kecenderungannya mulai mengkhawatirkan ya, mengikuti pola yang ya disebut dengan tradisi baru, tradisi modernitas, akan tetapi pada sisi kesiapan mentalitasnya itu belum terbangun. Gitu. Jadi pada akhirnya ada sikap-sikap yang mengkhawatirkan pada perubahan sikap mental masyarakat. Ya kita bisa lihat misalnya akibat dari kecenderungan keingin melakukan sebuah perubahan yang sesuai dengan nilai baru itu, di tengah ketidaksiapan mental, lalu muncul perilaku-perilaku yang ya kriminalitas yang mengkhawatirkan. Ya. Oke. Nah ini yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah perilaku anak-anak. Mungkin kalau seusia anak-anak di tahun 80-an, 90-an ini masih bermain di luar ruang ya Bapak ya. Tapi sekarang mungkin kita lihat anak-anak sudah menggunakan gadget dan lain sebagainya. Bapak melihat fenomena ini apakah juga karena tidak adanya ruang publik atau barangkali juga ini ada satu hal seperti misalnya modernisasi yang tentu tidak bisa kita bendung, Pak?
Oh iya, yang menarik memang. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kekinian, pada konteks dunia modern, eh, bicara ruang publik itu tidak hanya semata pada ruang fisik yang secara kasat mata kita lihat berada pada lingkungan hidup kita, tetapi justru yang paling yang paling penting bicara ruang publik pada saat ini adalah ruang publik artifisial, eh, ruang publik ciptaan ya, ya seperti gadget, kemudian sistem digitalisasi atau komputerisasi dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang membawa justru kekhawatiran pada kita ketika misalnya kita tidak menyiapkan mental untuk berhadapan dengan ruang publik yang bersifat artifisial itu. Ya, menurut saya justru yang harus diterjemahkan dalam konteks ruang publik itu pada saat ini ya, karena semua orang bisa melakukan transaksi di situ, orang bisa melakukan relasi sosial di situ, melebihi kapasitas kita melakukan transaksi atau relasi sosial di tengah ruang publik yang secara kasat mata, secara fisikly berhadapan dengan kita gitu, atau ada di lingkungan hidup kita. Nah, itu justru yang perlu di respons ya oleh kita untuk menyiapkan masyarakat kita menghadapi ruang publik yang bersifat artifisial itu. Karena semua serbuan itu bisa masuk, tata nilai yang ya kalau disebut dengan sistem globalisasi itu ada landscape globalisasi yang bersifat yang ciri khasnya itu hibriditas kultur. Ya, kultur itu bagaimana di situ menyatu dari ragam tempat, dari ragam nilai, gitu kan. Semua orang berhadapan dengan keragaman itu. Ada paling tidak misalnya dari sisi etnoskepnya ya, bagaimana misalnya itu ada pertarungan etnisitasnya, lalu ada pertarungan ideologinya, lalu ada pertarungan ekonominya dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang disebut dengan hibrid kultural itu. Makanya kalau sekarang ada isu-isu yang disebut dengan transideologi, gitu, kemudian ada transetnisitas, itu bagian dari hibrid kultural. Jadi oleh karenanya manusia di identitas kultural itu tidak pernah selesai. Dia dibentuk oleh satu model landscape tadi ya, model pertarungan yang bersifat artifisial, yang masuk pada dunia artifisial yang akibat dari kemampuan orang menciptakan ruang-ruang tadi itu. Menurut saya justru menerjemahkan ruang publik itu justru sekarang itu di situ, tidak hanya semacam pada ruang secara fisikly kita lihat sekarang. Nah, malah itu yang menjadi tuntutan terbesar bagi anak-anak kita. Ya, ruang-ruang itu yang menjadi tuntutan terbesar bagi anak-anak kita. Ketika kita tidak sanggup menyiapkan bergenerasi kita, anak-anak kita dengan ruang artifisial itu, justru itu akan melahirkan generasi yang mengkhawatirkan. Oke, Pak Us, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi ya Pak, bagaimana kemudian seharusnya pemerintah daerah, kemudian masyarakat ketika misalnya ada arus modernisasi yang tentu tidak bisa kita bendung, namun kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai yang kita miliki. Nanti kita akan bahas Pak, usai jeda, tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.